dengan saya di channel Mister Turata Channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips ya seputar aplikasi Blibli. Jadi tipsnya kali ini yaitu cara beli barang ya di aplikasi Blibli, tapi bayarnya lewat Alfamart atau Indomart ya. Jadi ini mudah sekali. Pertama kita masuk dulu ke aplikasi Blibli ya. Jadi ini baru-baru saya download kembali ya, soalnya banyak file sampahnya. Saya hapus pertama tadi. Di sini saya jeda dulu, saya ingin masukkan akunnya. Oke, di sini saya sudah memasukkan akun saya ya. Jadi yang belum masukkan akun, silakan masukkan akunnya terlebih dahulu ya. Terus di sini contoh ya, saya ingin membeli barang di aplikasi Blibli, tapi saya nantinya akan bayar lewat Alfamart ya atau Indomart. Contoh saya ingin belanja baju ya. Baju pria, fashion pria di sini. Kita lihat ya, fashion apa aja di sini. Wis, mantap. Contoh ya, di sini saya, waduh, mahal banget. Contoh ya, baju yang ini saya pesan, saya belanja. Jadi sebelum belanja baju ini, kita lihat dulu ya ulasan dari ini ya, toko ini. Bisa dilihat, kita lihat dulu siapa penjualnya. Ini dia, ORK 689 ya. Terus di sini kita lihat deskripsinya, ini dia. Terus di sini kita klik ulasannya ya, ulasannya apakah bagus apa tidak. Wah, ini belum ada ulasannya. Jadi di sini saya mau bilang ya, jadi yang belum ada ulasan berarti belum ada yang membeli ya produk ini. Jadi saya itu kalau membeli barang itu biasanya saya lihat ulasannya. Kalau seumpama ulasannya bagus, baik, sudah pernah dibeli, ya saya juga otomatis tertarik dan ingin membeli ya. Ini rata-rata di sini belum ada ulasan ya. Jadi kalau seumpama kita mau beli di sini di toko online, kita lihat dulu itu spesifikasinya, detailnya ya. Ada orang yang membeli apa tidak. Jadi di situ kita bisa tahu kalau seumpama ada orang membeli dan memberikan ulasan bahwa produknya bagus, pengirimannya cepat atau mungkin agak lambat lah pengirimannya tapi bagus bahannya, itu kita baru bisa di situ membeli di toko itu ya. Jadi di sini saya langsung saja contoh, di sini saya ingin membeli baju ini ya, model seperti ini. Bisa dilihat. Jadi caranya itu kita klik saja di sini beli sekarang. Terus di sini bisa dilihat, kita di sini klik check out ya. Kalau mau beli dua baju ya otomatis harganya jadi 200 ya. 100 di situ, 100 berapa ini? Oh, di sini tinggal satu ya stoknya. Katanya tidak mencukupi. Berarti si toko Hamak Shop ini ya menyisakan baju tinggal satu ya. Seperti ini baju ini. Ini dia. Tinggal satu katanya. Di sini kita tinggal check out saja, check out. Terus sebelum membeli barang ya, kita harus ini maksud saya kita harus memasukkan alamat ini ya, alamat kita, alamat di mana kita berada, tempat tinggal kita. Jadi harus benar ya. Jadi nanti barang yang kita belanja beli di aplikasi Blibli itu akan dikirim lewat sini ya. Jadi pastikan nomor telepon kita juga itu aktif. Jadi kalau aktif itu nanti bisa digunakan oleh pengirim ya, entah itu JNE atau apa yang kebingungan menemukan alamat kita, dia dapat menelpon kita di nomor telepon yang tertera di alamat kita ya. Terus di sini
setelah kita pesan ya, di sini bisa dilihat yang tadinya harganya 84.000 jadi 100.000 ya, 100.792. Jadi kenapa bisa demikian? Karena ini biaya pengirimannya ya. Bisa dilihat biaya pengirimannya itu 792 ya. Potongan pengirim itu 20.000 ya. Jadi di sini kita dikasih potongan pengiriman diskon itu 20.000 ya. Jadi di sini kita biaya pengirimannya yang kita bayar itu 16.000 doang di sini, 16.000 rupiah, bisa dilihat. Jadi terakhir di sini saya mau bilang di sini yang terakhir, pastikan alamat kita itu benar ya. Dari jalannya pertama ya, saya mau bilang pertama provinsi kita, kota kita, kecamatan kita, dan yang paling penting alamat jalan ya, serta kode posnya dan RT RW-nya ya. Terus setelah selesai mengisi semua, kita tinggal klik saja lanjut ya. Di sini bisa dilihat lanjut. Jadi yang ini yang terakhir ini kita bayarnya lewat gerai ya, gerai Indomart atau Alfamart. Jadi kita arahkan saja ke bawah, cari ini dia bayar di gerai, kita klik, terus pilih salah satunya ya di sini. Salah satu yang ingin kita pakai Alfa Group ya. Jadi di sini saya memakai ini ya, bayar di Alfamart. Jadi toko yang dekat di rumah saya itu Alfamart ya. Jadi saya klik saja Alfamart di sini. Terus langkah terakhirnya itu kita tinggal bayar saja ya, bayar sekarang. Ini dia, kita klik saja ini. Klik. Terus nanti kita pergi ke Alfamart, terus ngomong ke kasir, bilang saya ingin membayar barang ya di Blibli. Jadi nanti kasir meminta kode pembayarannya ya. Ini dia, bisa lihat. Perlihatkan kode pembayaran ini di kasir. Setelah kasir memproses kode pembayaran kita, maka otomatis kasir Alfamart atau Alfamidi ya. Jadi Alfa Group itu Alfamidi dan Alfamart. Kasirnya itu meminta uang sejumlah total pembayarannya ya, yaitu 100.792 rupiah ya yang harus kita bayarkan. Jadi di sini kita menunggu barang itu sampai pada tanggal 19 Agustus atau 22 Agustus ya. Tanggal berapa sekarang? 17 ya. Wah, ini agak lama ya. Jadi wajar saja soalnya ini lagi pandemi ya. Pandemi maksud saya Covid. Jadi jasa pengiriman yang dipakai Blibli itu JNE ya. JNE bisa dilihat. Baju yang saya pesan itu cuma satu. Ini dia, bisa lihat. Seharga 84.000. Dan biaya pengiriman yang harus saya bayar 16.000 ya. Jadi kalau sudah kita membayar di Alfamidi atau Alfamart, kita simpan ya struk bukti pembayarannya. Terus ya kita tinggal menunggu saja sampai barang itu tiba di alamat kita ya. Ini dia, bisa dilihat alamat saya. Kita menunggu hampir 7 hari ya. Ini dia, bisa lihat 19 Agustus sampai 22 Agustus. 17, 18, 19, 21, 22. Oh iya, hampir seminggu lah, 5 hari lah kita menunggu ya. Jadi begitulah caranya ya, cara membeli barang dan bayarnya lewat Alfamart atau Indomart ya, atau cara bayar barang di Alfamart, Indomart ya, di aplikasi Blibli. Terima kasih telah menonton, jangan lupa di subscribe channel saya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.